Saudara pendengar di mana saja Anda berada, selamat siang, selamat berjumpa kembali langsung dari tepian La Rosa, Teluk Kuantan. Pada sore hari ini merupakan hari keempat yang akan dimulai putaran pertama sebanyak 11 kali hilir akan dilaksanakan. Hilir yang kedua, Tuah Datuk Imbang di Alam dari Petalongan, Kecamatan Pasir Penyu, berhadapan dengan Linggarjati JARAPP dari Pulau Kumpai, Kecamatan Pangian, Ancang-Ancang sudah di Hulu Pancangtar. Nah, juga masih ada pompong yang lewat pada saat ini. Nah, terdengar sudah dentuman meriam, pertanda sah sudah dilepas hilir yang kedua. Tuah Datuk Imbang di Alam, Linggarjati JARAPP berada di posisi jalan sebelah kanan. Pada saat ini kedua buah jalur karena baru saja lepas dari Pancangtar masih dalam keadaan berimbang. Belum satu pun di antara kedua buah jalur ini lebih berada haluannya di depan. Bahkan pada saat ini masih dalam keadaan sama, membelah sudah pancang pemisah yang kedua. Dalam keadaan berimbang, membelah sudah pancang pemisah yang kedua ini, berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga. Nampaknya Linggarjati JARAPP tertinggal atas Tuah Datuk Imbang di Alam dari Petalongan, Kecamatan Pasir Penyu yang berada di sektor sebelah kiri atau jalan sebelah kiri. Masih dalam keadaan sementara, membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat ini. Nampaknya Tuah Datuk Imbang di Alam ini masih mempertahankan haluannya di depan atas Linggarjati JARAPP yang berada di sebelah kanan pada saat ini. Keadaan sementara ini, walaupun tidak menari si tukang tari, bahkan memang kedua buah jalur ini nampaknya belum ada atau tidak ada si tukang tari yang berdiri, namun nampaknya yang tadinya tertinggal kembali melejit Linggarjati JARAPP yang berada di sebelah kanan. Nah, sedikit demi sedikit haluan jalur Linggarjati JARAPP memperlihatkan kebolehannya ketika berada di depan pancang pemisah yang kelima. Nampaknya Linggarjati JARAPP ini benar-benar unggul atas haluan jalur Tuah Datuk Imbang di Alam dari Petalongan, Kecamatan Pasir Penyu, Indragiri Hulu. Namun nampaknya tidak mau ketinggalan. Tuah Datuk Imbang di Alam berusaha sekuat tenaga untuk kembali menyamakan haluan. Apakah keadaan akan dipersamakan atau akan bisa kembali disamakan oleh Tuah Datuk Imbang di Alam? Belum dapat kita pastikan yang jelas. Kedua buah jalur masih dalam keadaan berpacu. Perjuangan akan berakhir lebih kurang 20 meter ke depan. Nah, masih berusaha untuk menyamakan haluan. Apa yang terjadi? Masuk! Segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Jalur mana yang akan berhasil melaju ke putaran kedua? Apakah Tuah Datuk Imbang di Alam atau Linggarjati JARAPP? Belum dapat kita pastikan sebelum ada pengumuman dari Dewan Hakim. Nah, sementara hilir yang ketiga, Juragan Kuantan dengan Lintah Jalang Petapaan gagal dilepas. Dilanjutkan dengan Tapak Godang Sungai Gorakan Bapeda Kuansing berhadapan dengan Sijontiak Lawi Pulau Tanamo IKC Kuansing Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti yang berada di sebelah kanan. Sama-sama gesit kami kira dayuan atlet perpacuan kedua buah jalur ini. Namun nampaknya Sijontiak Lawi Pulau Tanamo lebih sedikit
cepat gerakan pendayungnya dari tapak godang Sungai Gurakan. Namun sesuai dengan namanya, nampaknya jalur tapak godang juga pendayungnya besar pada saat ini terlihat dari tempat kami melaporkan, berada di depan pancang pemisah yang ketiga. Tapak godang Sungai Gurakan berada di depan atas haluan jalur Si Jontiak Lawi Pulau Tanamo yang berada di sektor sebelah kanan atau pancang pemisah yang ketiga sudah dilewati. Nampaknya Si Jontiak Lawi Pulau Tanamo ini walaupun tadinya tertinggal, berusaha untuk mempercepat dan juga melajukan dayungannya, sehingga pada saat ini berada di depan pancang pemisah yang keempat. Yang tadinya tertinggal, Si Jontiak Lawi Pulau Tanamo berada di depan atas haluan jalur tapak godang Sungai Gurakan Bapeda Kuan Sing yang berada di sebelah kiri masih dalam keadaan sementara. Nampaknya Si Jontiak Lawi Pulau Tanamo IKC Kuan Sing ini masih saja berada di depan atas tapak godang Sungai Gurakan yang berada di sebelah kiri pada saat ini. Namun mereka berusaha sekuat tenaga, dayungan yang begitu cepat dan kuat dari pacuan jalur tapak godang Sungai Gurakan yang berada di sebelah kiri belum dapat dipastikan. Perjuangan mereka tinggal satu pancang lagi ke depan, namun tapak godang Sungai Gurakan berusaha untuk menyamakan haluan, tinggal berapa sentimeter saja di jalur Si Jontiak Lawi Pulau Tanamo. Mereka sekuat tenaga mendayung jalurnya. Perjuangan mereka nampaknya akan berakhir, namun mereka berusaha sekuat tenaga. Nah, 1, 2, 3, masuk. Saudara-saudara, hiruk pikuk dari masyarakat yang menyaksikan pacu jalur di tepian Narosa Teluk Kuantan ini, kami lihat masyarakat penonton langsung saja berada di daerah pasiran, ataupun walaupun tidak terlihat pasiran, berada di pinggir Batang Kuantan seberang taluk ini. Mereka sengaja rela untuk turun ke Batang Kuantan, memberikan semangat dan spirit kepada anak pacuan, kepada jalur, mungkin dari jalur desanya ataupun dari kecamatan mereka berada, sehingga pada saat ini nampaknya tumpah ruah masyarakat Kuantan Singi dan juga di luar Kabupaten Kuantan Singi yang hari ini merupakan hari terakhir, hari final, tentu juga hari Minggu, hari libur, dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di perantauan, sengaja pulang kampung untuk menyaksikan pacu jalur event nasional di tepian Narosa Teluk Kuantan ini, sehingga hiruk pikuk jalur tradisional event nasional di Kabupaten Kuantan Sengingi tahun 2015, hari keempat putaran pertama, Minggu 23 Agustus 2015. Hilir kedua, Tuah Batu Irfan di Alam dari Pedalaman Kecamatan Pasir Penyu dari Kabupaten Indragiri Hulu jalan sebelah kiri berhadapan dengan Linggar Jati JARAPP dari Pulau Kumpai Kecamatan Pengan jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Linggar Jati JARAPP. Akhirnya utusan Kabupaten Indragiri Hulu harus mengakui keunggulan dari jalur utusan Kabupaten Kuantan Singi melalui jalur Linggar Jati JARAPP setelah diumumkan oleh Dewan Hakim dan juga setelah melakukan kerja keras dengan tentunya stamina dan tenaga yang terkuras sudah sampai ke finish. Perjuangan yang maksimal yang sudah dilakukan oleh Tuan Datuk Imbang di Alam nampaknya belum berada ataupun belum berhasil dia raih sebagai pemenang. Nah, nampaknya hilir ke-10 Duri Bingkuang Rawang Panjang PT Sukapajar berhadapan dengan Putri Bungsu Dubalang Hitam bagian umum serta Inhu berada di posisi jalan sebelah kanan saat tadi dilepas oleh panitia di pancang tar. Pada saat ini membelas tadi sudah pancang pemisah yang kedua, berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga. Nampaknya Putri Bungsu Dubalang Hitam yang berada di sebelah kanan pada saat ini menari sudah setukang tari pertanda haluannya mendahului Duri Bingkuang Rawang Panjang yang berada di sebelah kiri ini. Namun ketika membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat yang tadinya tertinggal sedikit demi sedikit. Duri Bingkuang Rawang Panjang PT Sukapajar nampaknya menyusup ke depan atas haluan jalur Putri Bungsu Dubalang Hitam dari Redang Kecamatan Rengat Barat Indragiri Hulu. Namun pada saat ini membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima ini
yang tadinya tertinggal. Putri bungsu Dubalang Hitam pada saat ini kembali menyusup ke depan. Haluannya sedikit demi sedikit langsung saja meninggalkan haluan jalur Duri Bingkuang Rawang Panjang PT Sukapajar yang berada di sebelah kiri. Namun nampaknya jalur Duri Bingkuang Rawang Panjang dari Kuantan Singing ini berusaha sekuat tenaga menyamakan kembali haluannya. Nah, membelah sudah pancang pemisah yang kelima ini berpacu di kawasan pancang terakhir ini. Apakah Putri bungsu Dubalang Hitam akan tetap mempertahankan kemenangan yang tipis saja di depan atas Duri Bingkuang Rawang Panjang? Namun nampaknya belum dapat kita pastikan. Yang jelas perjuangan mereka belum berakhir. Perjuangan mereka tinggal beberapa meter ke depan. Mereka tetap berusaha dengan sekuat tenaga, menguras tenaga sampai ke garis finish. Nah, 1, 2, 3 masuk. Nah, inilah hilir yang ke-11 Siposan Rimbo RAPP berhadapan dengan Onggang Sati Rimbo Bunian Bank Mandiri Teluk Kuantan berada di sebelah kanan Kotokari Kecamatan Kuantan Tengah. Nah, nampak saja sang juara bertahan Siposan Rimbo sampai hari ini nampaknya masih unggul atas Onggang Sati Rimbo Bunian Bank Mandiri Teluk Kuantan yang berada di sebelah kanan. Ketika mereka berada di depan pancang pemisah yang keempat, nampaknya Siposan Rimbo RAPP masih terlihat luncurannya mendahului Onggang Sati Rimbo Bunian Bank Mandiri yang berada di sebelah kanan. Masih dalam keadaan sementara anak pacuan daripada Siposan Rimbo RAPP. Apakah juara bertahan yang masih dia pegang sampai hari ini tetap dipertahankan? Yang jelas sudah Siposan Rimbo RAPP masih saja melejit di depan atas Onggang Sati Rimbo Bunian yang berada di sebelah kanan. Nah, anak pacuan dari Siposan Rimbo RAPP benar-benar sampai ke garis finish, tidak melihat lawan yang berada di sebelah kanan. Mereka apakah di depan ataupun di belakang, mereka tetap akan mendayung jalurnya sekuat tenaga, memperlihatkan bahwa kekuatan dan tenaga mereka tetap akurat dari awal sampai ke garis finish. Tinggal beberapa meter perjuangan mereka akan berakhir. 1, 2, 3 masuk sudah hilir ke-11. Segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Saudara-saudara, para pendengar dan juga para penonton di mana saja Anda berada, Siposan Rimbo RAPP seperti yang kami ulas beberapa waktu sebelum acara siar langsung ini dimulai, mereka atau anak pacuan dari Siposan Rimbo RAPP ini dari awal, dari start sampai ke garis finish, mereka tetap mendayung sekuat tenaga jalurnya. Apakah lawan di kanan mungkin sudah berada di belakang ataupun berada di depan, mereka tetap mendayung jalurnya sekuat tenaga sampai ke garis finish. Berarti mereka menggunakan tenaga atau stamina full untuk 6 pancang ini. Kemudian di depan tribun hakim ini, atau tepatnya di depan studio mini RPD ini, terlihat liputan pacu jalur dari Humas Kuantan Singing yang juga bertuliskan di speedboat Imo Sponsel Benai, yang juga merupakan sponsor dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pacu jalur tradisional di tepian Narosa Teluk Kuantan. Nah, bersiap sudah hilir ke-5 Panglimo Olang Putih Sedda Kuansing dari Sungai Ala berhadapan dengan ular serang dari Sungai Guntung Indragiri Hulu berada di posisi jalan sebelah kanan. Nah, nampaknya mereka sudah berada di depan pancang pemisah yang ketiga. Jalur Panglima Olang Putih Sedda Kuansing langsung saja meluncur ke depan atas saluran jalur ular serang dari Sungai Guntung Indragiri Hulu yang berada di sebelah kanan.
berada di pertengahan kawasan pancang pemisah yang ketiga ini. Terlihat sudah haluan Panglima Ulang Putih Sedar Kuansing berada di depan haluan jalur ular serang Sungai Guntung Indragiri Hulu. Keadaan sementara ini dipertahankan sampai ke garis pancang pemisah yang ketiga. Nah, membelah atau melintas sudah pancang pemisah yang ketiga ini. Untuk sementara Panglima Ulang Putih Sedar Kuansing masih saja di depan haluannya, di depan ular serang dari Sungai Guntung Indragiri Hulu yang berada di sebelah kanan. Keadaan sementara benar-benar dipertahankan, membelah sudah pancang pemisah yang keempat. Dalam keadaan sementara, walaupun tidak ada terlihat tukang tari di depan haluan jalur Panglima Ulang Putih Sedar Kuansing, namun yang jelas nampaknya haluan jalurnya sudah mendahului haluan ular serang dari Sungai Guntung Indragiri Hulu. Namun usaha dan kerja keras dari anak pacut ular serang nampaknya membuahkan hasil sedikit demi sedikit. Nampaknya kembali menyamakan haluan dengan jalur Panglima Ulang Putih Sedar Kuansing yang berada di sebelah kiri. Nah, sama sudah haluan kedua buah jalur yang tadinya tertinggal kembali menyamakan ular serang dari Sungai Guntung Indragiri Hulu yang berada di sebelah kanan. Namun sedikit demi sedikit kembali melejit Panglima Ulang Putih dari Sedar Kuansing yang berada di sebelah kiri ini. Apa yang terjadi? Keduanya saling mendahului, namun sama sudah, berimbang sudah haluan kedua buah jalur. Jalur mana yang akan berhasil? Apakah ular serang atau Panglima Ulang Putih? 1, 2, 3, masuk! Sementara di belakangnya adalah hilir ke-6 Sialang Soko Putri Mandi Setakor Raya Pranap Kecamatan Pranap Kabupaten Indragiri Hulu. Batu lompatan Harimau Kompe Kinali. Nampaknya batu lompatan Harimau Kompe Kinali dapat mendahului sedikit saja Sialang Soko Putri Mandi yang berada di sebelah kiri yang tadinya tertinggal. Nampaknya Sialang Soko berusaha untuk menyamakan haluan, namun batu lompatan Harimau Kompe Kinali kembali dengan kekuatan penuh, dengan anak pacuan, dengan dayuan yang begitu kuat kami kira, kembali mendahului Sialang Soko yang berada di sebelah kiri. Namun saudara-saudara, Sialang Soko yang tadinya tertinggal nampaknya menyamakan haluan dengan jalur batu lompatan Harimau Kompe Kinali. Apa yang terjadi? Masuk! Saudara-saudara, memang melelahkan, benar-benar mendebarkan, mengharukan. Hilir batu lompatan Harimau Kompe Kinali berhadapan dengan Sialang Soko Putri Mandi Setakor Raya Kecamatan Pranap. Jalur mana di antara kedua buah jalur ini akan berhasil melaju ke putaran kedua? Kami yakin dan percaya tentunya Dewan Hakim akan melihat layar monitor setelah mereka sampai ke garis finish tersebut. Begitulah bagaimana tipisnya daripada kemenangan atau kekalahan dari kedua buah jalur ini. Namun yang jelas tentu satu di antara dua buah jalur ini akan melaju ke putaran kedua. Sementara akan dilanjutkan dengan hilir berikutnya. Saudara-saudara, nampaknya pada hari keempat ini selalu gagal dilepas, di mana hilir ke-7, ke-8 dan ke-9 kembali gagal dilepas. Kita berharap kepada panitia di Pancang Star supaya sebelum dipanggil kedua buah jalur yang akan berpacu, mudah-mudahan sudah standby di hulu Pancang Star dalam keadaan haluan yang tidak begitu jauh berbeda. Nah, dilanjutkan dengan hilir pertama. Hilir pertama Garuda Baru di Kuansing berada di sebelah kiri dari Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Tuar. Putih Mandi Mayang Taurai PT TBS dari Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik berada di sebelah kanan. Nah, menari sudah si tukang tari dari jalur Putih Mandi Mayang Taurai PT TBS Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik. Pertanda haluan sudah berada di depan atas haluan jalur Garuda Baru di Kuansing Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Tuar. Nah, berada di depan pancang ketiga pada saat ini masih dalam keadaan sementara Putih Mandi Mayang Taurai nampaknya lagi mendahului daripada jalur Garuda Baru di Kuansing dari Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Tuar. Membelah sudah berada di pertengahan kawasan pancang pemisah yang keempat ini. Nampaknya haluan jalur Putih Mandi Mayang Taurai pada saat ini masih memimpin atas haluan jalur Garuda Baru di Kuansing
dari Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Tuar yang berada di sebelah kiri. Membelah sudah pancang pemisah yang keempat. Berusaha sudah Garuda Baru di Sukwansing dari Pulau Mungkur untuk menyamakan haluan dengan jalur Putih Mandi Mayang Taurai dari Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik yang berada di sebelah kanan. Tidak meloleh ke kiri nampaknya Putih Mandi Mayang Taurai dari Rantau Sialang, meninggalkan sudah Garuda Baru di Sukwansing dari Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Tuar yang berada di sebelah kiri. Namun meluncur sudah haluan Garuda Baru di Sukwansing dari Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Tuar sebelah kiri, berhadapan dengan Putih Mandi Mayang Taurai PT TBS yang berada di sebelah kanan. Belum dapat kita pastikan haluan mana yang akan menembus ke garis finish lebih awal. Apakah Garuda Baru di Sukwansing atau Putih Mandi Mayang Taurai dari PT TBS Rantau Sialang. Perjuangan mereka akan berakhir. Nah, masuk sudah hilir yang pertama. Segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Baik saudara-saudara, berancang-ancang sudah hilir berikutnya. Untuk laporan berikut, inilah rekan kami John Simon. Terima kasih rekan Ordenianto. Baik saudara penonton, saudara pengunjung dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini dua buah jalur bergerak sudah meninggalkan pancang start, namun belum bisa kita pastikan jalur mana yang hilir saat ini. Namun menurut perkiraan kami adalah hilir yang ke-7 antara Tua Koyi Dubalang Rajo dari pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Guguk Sakti Longge Batua Bapeda Kuansing Basra Kecamatan Kuantan Hilir jalan sebelah kanan. Namun belum bisa kita pastikan jalur mana karena informasi dari pancang start belum bisa kami terima. Saat ini dua buah jalur sudah berada di pancang pemisah yang ketiga dan berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat. Ya saudara-saudara, ya hilir yang ke-7 ternyata yang hilir ini adalah hilir yang ke-7 Tua Koyi Dubalang Rajo Kesbangpol pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kiri, sedangkan lawannya yang di sebelah kanan Guguk Sakti Longge Batua Bapeda Kuansing berada di jalan sebelah kanan, baru saja meninggalkan pancang pemisah yang keempat dan berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Tertinggal sudah nampaknya Guguk Sakti Longge Batua Bapeda Kuansing yang berada di jalan sebelah kanan, memimpin sementara Tua Koyi Dubalang Rajo Kesbangpol yang berada di jalan sebelah kiri. Atas haluan jalur Guguk Sakti Longge Batua berdiri sudah saudara-saudara si tukang tari haluan jalur Tua Koyi Dubalang Rajo yang berada di jalan sebelah kiri, memimpin tipis saja atas haluan jalur Guguk Sakti Longge Batua. Namun perjuangan masih terus diberikan, beberapa meter ke depan masih mendayung jalurnya sekuat tenaga, tinggal beberapa meter masuk sudah hilir ke-7. Silakan berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Sementara itu di hulu pancang awal bergantung dua jalur, yakni Bintang Emas Cahaya Intan Bang Riau Kepri dari Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan berada di jalan sebelah kiri yang akan berhadapan dengan Meriam Onggang Parau Bapeda Kuansing Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir berada di jalan sebelah kanan. Belum terlihat tanda-tanda akan dilepasnya hilir yang ke-8 ini. Nah saudara-saudara, yang baru saja dilepaskan ini adalah hilir yang ketiga Juragan Kuantan RAPP dari seberang gunung Kecamatan Gunung Tuar jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Linta Jalang PT Udayana Loh Jinawi dari Petapahan Kecamatan Gunung Tuar berada di jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, baru saja meninggalkan pancang pemisah yang kedua, berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga. Sedikit saja nampaknya Linta Jalang dari Petapahan yang berada di jalan sebelah kanan menyelip ke depan atas haluan jalur Juragan Kuantan RAPP yang berada di jalan sebelah kiri. Namun tidak bertahan begitu lama, nampaknya Linta Jalang dari Petapahan ini mampu menyamakan haluannya atas haluan jalur Juragan Kuantan RAPP yang berada di jalan sebelah kiri. Kita tunggu saudara-saudara, baru saja meninggalkan pancang pemisah yang ketiga dan berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat.
betul-betul berimbang. Perpaduan di hilir yang ketiga ini antara Juragan Kuantan RAPP yang berada di jalan sebelah kiri, Linta Jalang berada di jalan sebelah kanan. Memang tidak bisa diprediksi saudara-saudara, siapakah yang memimpin, siapakah yang terdepan saat ini. Yang jelas kedua pemacu dari dua buah jalur ini masih memberikan perlawanan. Nah saudara-saudara, saat membela pancang pemisah yang kelima berada di kawasan pancang pemisah yang terakhir, Linta Jalang memimpin tipis saja atas haluan jalur Juragan Kuantan RAPP yang berada di jalan sebelah kiri. Nah sama sudah saudara-saudara, hilir yang ketiga ini siapakah yang memimpin, siapakah yang terdepan saat ini. Pancang finish masih 30 meter ke depan, perjuangan kedua buah jalur bakal berakhir. Nah masih mendayung sekuat tenaga, 1, 2, 3 masuk. Sementara yang hilir ini adalah hilir yang ke-8, D5 Indah Permata Kuantan dari Sai Kecamatan Kuantan Mudik jalan sebelah kiri berhadapan dengan, kami ulangi, Bintang Emas Cahaya Intan Bang Riau Kepri jalan sebelah kiri berhadapan dengan Meriam Onggang Parau dari kepala pulau yang berada di jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir, siapakah yang memimpin? Tinggal beberapa meter ke depan masuk hilir ke-8. Baik saudara penonton, yang baru saja menembus garis akhir tadi adalah hilir ke-8 antara Bintang Emas Cahaya Intan Bang Riau Kepri dari Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan jalan sebelah kiri berhadapan dengan Meriam Onggang Parau Bapeda Kuansing dari Kepala Pulau Basra Kecamatan Kuantan Hilir yang berada di jalan sebelah kanan. Sebelumnya juga menembus garis akhir dua buah jalur hilir ketiga, Juragan Kuantan RAPP berhadapan dengan Linta Jalang PT Udaya Loh Jinawi dari Petapahan Kecamatan Gunung Toar. Dua kali hilir yang kita saksikan ataupun yang kita ikuti, betul-betul hilir yang menegangkan. Agar baik saudara penonton, saudara pengunjung, Bintang Emas Cahaya Intan Bang Riau Kepulauan Riau dari Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan jalan sebelah kiri berhadapan dengan Meriam Onggang Parau Bapeda Kuansing dari Kepala Pulau Kecamatan Basra jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Meriam Onggang Parau Bapeda Kuansing. Baik saudara penonton, saudara pengunjung, serta saudara pendengar dimanapun anda berada, selamat kita ucapkan pada jalur-jalur yang telah ya saudara-saudara, selamat kembali kita ucapkan kepada jalur yang mampu unggul pada putaran pertama dan maju ke putaran kedua, yang nantinya pengundian untuk putaran kedua akan dilangsungkan di tribun finish dari Danau Baru Kecamatan Rengat Barat berada di jalan sebelah kanan. Baru saja meninggalkan pancang pemisah yang pertama dan saat ini membelah sudah pancang pemisah yang kedua. Berdiri sudah si tukang tari haluan jalur Tua Kalo Jengking Muda Indragiri yang berada di jalan sebelah kanan. Ini memberitahukan kepada halayak penonton bahwa haluannya unggul tipis atas haluan jalur D5 Indah Permata Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri. Namun tidak bertahan lama saudara-saudara, nampaknya D5 Indah Permata Kuantan sedikit demi sedikit dengan semangat yang berkobar memperpendek jarak ketinggalan, bahkan menyamakan haluan. Namun dengan percaya diri, si tukang tari Tua Kalo Jengking Muda Indragiri masih berdiri saudara-saudara di haluan jalur Tua Kalo Jengking Muda Indragiri yang berada di jalan sebelah kanan. Memang saudara-saudara saat ini memimpin tipis saja Tua Kalo Jengking Muda Indragiri yang berada di jalan sebelah kanan, ditempel secara ketat oleh haluan jalur D5 Indah Permata Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, membelah sudah pancang pemisah yang kelima dan berada di kawasan pancang pemisah yang terakhir dengan kondisi haluan kedua buah jalur sama-sama mendongak saudara-saudara. Namun Tua Kalo Jengking Muda Indragiri masih eksis di depan. Namun D5 Indah Permata Intan masih mendayung jalurnya sekuat tenaga.
pancang finish masih 30 meter ke depan. Kita tunggu keberadaan kedua buah jalur ini. Masuk sudah hilir ke-9. Silakan berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Baik saudara penonton, saudara pengunjung, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, maka dengan diumumkan hilir yang ke-9 ini berarti perpacuan untuk putaran pertama telah selesai, dilanjutkan dengan pencabutan undian. Masyarakat, para penonton yang berada di sepanjang aliran Batang Kuantan di tepian Narosa Teluk Kuantan ini masih tertuju pandangan dan matanya ke hulu Pancang Star, sehingga mereka seakan-akan tidak sabar lagi menunggu jalur andalannya. Dan yang tidak kalah menariknya kami kira adalah hilir ketiga Tua Kala Jengking Muda Indragiri Sedda Enhu yang baru saja mengukir prestasi di Kecamatan Kuantan Hilir baru-baru ini sebelum memasuki kota Teluk Kuantan atau di tepian Narosa Teluk Kuantan, berhadapan dengan Siposan Rimbo RAPP Pau Angit yang juga baru saja menjadi sang juara 2 kali berturut-turut di Sentajoraya dan Kecamatan Benai. Nah, bersiap sudah putri bungsu Dubalang Hitam berada di sebelah kiri berhadapan dengan Meriam Onggang Parau Bapedak Kuansing. Gagal dilepas. Belum ada satu kali hilir pun pada hilir yang putaran kedua. Akan dilanjutkan dengan hilir ketiga, yang ini adalah merupakan final putaran kedua, yakni Tua Kala Jengking Muda Indragiri berhadapan dengan Siposan Rimbo RAPP. Mampukah Siposan Rimbo RAPP dari Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya Pau Angin ini? Nah, sah sudah dilepas Tua Kala Jengking Muda Indragiri berhadapan dengan Siposan Rimbo RAPP, berada di posisi jalan sebelah kanan. Langsung saja berdiri si tukang tari Tua Kala Jengking Muda Indragiri dari Sedda Inhu Kabupaten Indragiri Hulu, berada di posisi jalan sebelah kiri. Pertanda haluannya meninggalkan sudah Siposan Rimbo RAPP dari Pau Angin Kecamatan Panian yang berada di sebelah kanan. Tidak mau ketinggalan, nampaknya anak pacuan daripada jalur Siposan Rimbo RAPP. Langsung saja nampaknya dengan gesit mengayuhkan pendayungnya untuk kembali menyamakan haluan dengan Tua Kala Jengking Muda Indragiri dari Kabupaten Indragiri Hulu yang berada di sebelah kiri ini. Nah, menari-nari sudah si tukang tari Tua Kala Jengking Muda Indragiri yang berada di sebelah kiri. Pertanda haluannya berada di depan haluan jalur Siposan Rimbo RAPP yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Keadaan sementara masih dipertahankan oleh jalur Kala Jengking Tua Kala Jengking Muda Indragiri ketika membelah pancang pemisah yang keempat tadi. Nah, berangsur-angsur nampaknya Siposan Rimbo yang tadinya tertinggal ambil alih kemenangan sementara atas haluan jalur Tua Kala Jengking Muda Indragiri yang berada di sebelah kiri ini. Apa yang terjadi? Membelah sudah pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara Siposan Rimbo RAPP yang tadinya mendahului nampaknya kembali tertinggal sudah sedikit oleh haluan jalur Tua Kala Jengking yang berada di sebelah kiri ini. Apakah Siposan Rimbo akan mampu ditutup Tua Kala Jengking atau Siposan Rimbo? Atau apakah Siposan Rimbo sang juara bertahan ini akan dipulangkan oleh Tua Kala Jengking? Masuk! Saudara-saudara, benar-benar tumpah ruah masyarakat Kuantan Singi memberikan aplaus, memberikan dukungan kepada dua buah jalur yang bertarung. Satu menegakkan Kabupaten Indragiri Hulu, yang kedua tentunya bendera Kabupaten Kuantan Singingi. Bendera mana yang berkibar pada sore hari ini? Apakah Tua Kala Jengking Muda Indragiri bisa menundukkan juara bertahan Siposan Rimbo
RAPP. Sama-sama kita akan dengarkan keputusan Dewan Hakim. Yang jelas kedua buah jalur, anak pacuan kedua buah jalur ini masih terkulai lemas di hulu, masuk kami di hilir pancang pinus ini. Mereka bertarung dari awal sampai akhir. Kedua tua kogi Dubalang putri bungsu Dubalang Hitam, putri bungsu Dubalang Hitam bagian Sedda Inhu berada di sebelah kiri berhadapan dengan jalur Meriam Onggang Parau. Apakah satu di antaranya juga Indragiri Hulu? Yang kedua adalah Meriam Onggang Parau Kabupaten Kuantan Sengingi. Apakah Meriam Onggang Parau juga harus bertukuk lutut di jalur putri bungsu Dubalang Hitam, atau Meriam Onggang Parau memperlihatkan kebolehannya nanti ataupun mampu memulangkan putri bungsu Dubalang Hitam membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat. Dalam keadaan sementara putri bungsu Dubalang Hitam nampaknya unggul sementara atas haluan jalur Meriam Onggang Parau Bapeda Kuansing dari kepala pulau Kabupaten Kuantan Sengingi. Nah, melintas sudah, membelah sudah pancang pemisah yang keempat. Nampaknya Meriam Onggang Parau yang tadinya tertinggal berusaha untuk menyamakan haluan dengan putri bungsu Dubalang Hitam yang berada di sebagian sebelah kiri ini. Pancang pemisah yang kelima menembus sudah, nampaknya mereka membelah sudah pancang pemisah yang kelima ini. Nampaknya Meriam Onggang Parau masih dalam keadaan tertinggal sedikit saja di depan haluan putri bungsu Dubalang Hitam yang berada di sebelah kiri. Nah, sama sudah haluan kedua buah jalur putri bungsu Dubalang Hitam berada di sebelah kiri, Meriam Onggang Parau berada di sebelah kanan. Jalur mana yang akan mampu lebih awal menempuh garis finish belum dapat kita pastikan, tinggal beberapa meter. Masuk. Baik saudara penonton dan saudara pendengar dimanapun anda berada, baru saja sah dilepas hilir pertama Tuah Koyi Dubalang Rajo dari pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah mengambil jalan sebelah kiri, sedangkan berhadapan dengan Juragan Kuantan RAPP dari seberang gunung Kecamatan Gunung Toar mengambil posisi jalan sebelah kanan. Baru saja meninggalkan pancang pemisah yang kedua, berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga. Tuah Koyi Dubalang Rajo menyelip ke depan atas haluan jalur Juragan Kuantan RAPP dari seberang gunung yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan dan dipertaruhkan oleh jalur Tuah Koyi Dubalang Rajo sampai menembus garis akhir, ataukah sebaliknya Juragan Kuantan RAPP dari seberang gunung yang bakal memulangkan Tuah Koyi Dubalang Rajo? Nah, saudara-saudara, membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berada di kawasan pancang pemisah yang kelima, masih memimpin dengan tipis. Tuah Koyi Dubalang Rajo dari pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah menari-nari sudah. Si tukang tari haluan jalur Tuah Koyi Dubalang Rajo yang berada di jalan sebelah kiri membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Tuah Koyi Dubalang Rajo masih memimpin atas jalur Juragan Kuantan RAPP yang berada di jalan sebelah kanan. Namun nampaknya Juragan Kuantan mencoba sekuat tenaga untuk memperpendek jarak ketinggalan, bahkan menyamakan haluan. Namun pancang finish sudah semakin dekat. Perjuangan dua buah jalur ini bakal berakhir. Masuk ke hilir yang pertama. Silakan berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Hilir kedua, putri bungsu Dubalang Hitam bagian umum Sedda Inhu dari Rebang Regat Barat Kabupaten Indragiri Hulu jalan sebelah kiri berhadapan dengan Meriam Onggang Parau Bapeda dari kepala pulau Kecamatan Kuantan Hilir jalan sebelah kanan. Yang menang adalah putri bungsu Dubalang Hitam Sedda Inhu. Baik saudara-saudara, akhirnya hilir yang kedua tadi putri bungsu Dubalang Hitam mampu memulangkan Meriam Onggang Parau dari kepala pulau Basrah Kecamatan Kuantan Hilir. Sementara di hulu pancang awal siap-siap dua buah jalur Sialang Soko Putri Mandi dari Stako Raya Pranap
jalan sebelah kiri berhadapan dengan si Jonti Lawi Pulau Tanamo dari Pulau Jambu Cerenti mengambil posisi jalan sebelah kanan. Pacu jalur ini masih memimpin atas haluan jalur Sialang Soko Putri Mandi. Namun nampaknya saudara-saudara, Sialang Soko dengan tenaga yang masih full kami kira memperpendek jarak ketinggalan, bahkan sama sudah haluan. Kedua belah jalur ini sedikit berbelok nampaknya. Sialang Soko Putri Mandi dari Stakor Raya Pranap yang berada di jalan sebelah kiri. Nah saudara-saudara, membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berada di kawasan pancang pemisah yang kelima. Sama sudah ke dua buah jalur ini. Siapakah yang memimpin? Siapakah yang terdepan saat ini? Namun yang jelas saudara-saudara, kembali ambil alih kemenangan sementara nampaknya si Jonti Lawi Pulau Tanamo yang berada di jalan sebelah kanan, ditempai secara ketat oleh Sialang Soko Putri Mandi yang berada di jalan sebelah kiri. Di pertengahan pancang pemisah yang terakhir, dua buah jalur masih bertarung habis-habisan saudara-saudara. Siapakah yang memimpin? Siapakah yang terdepan saat ini? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas perjuangan dua buah jalur ini bakal berakhir tinggal beberapa meter ke depan. Silakan berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Kembali nampaknya saudara-saudara, perpacuan hilir yang keempat ini betul-betul menegangkan. Jika kita review ke belakang, dua buah jalur hilir keempat ini saling silih berganti untuk memimpin jalannya perpacuan, di mana tadi saat berada di kawasan pancang pemisah yang kedua, Sialang Soko Putri Mandi dari Stakor Raya Pranap memimpin atas haluan jalur si Jonti Lawi Pulau Tanamo dari Pulau Jambu Cerenti. Namun saat berada di kawasan pancang pemisah yang ketiga, baik saudara-saudara, berpacu dua buah jalur saat ini. Panglima Olang Putih Sedda Kuansing Sungai Ala Hulu Kuantan jalan sebelah kiri. Linggar Jati JARAPP Pulau Kumpai Pangian mengambil posisi jalan sebelah kanan. Baru saja meninggalkan pancang pemisah yang kedua, berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga. Panglima Olang Putih Sedda Kuansing unggul atas haluan jalur Linggar Jati JARAPP dari Pulau Kumpai Pangian yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah keunggulan sementara ini mampu dipertahankan ataupun dipertaruhkan oleh jalur Panglima Olang Putih Sedda Kuansing yang berada di jalan sebelah kiri, ataukah sebaliknya Linggar Jati JARAPP yang bakal akan memudahkan Panglima Olang Putih masih memimpin saudara-saudara. Saat ini membelah sudah pancang pemisah yang keempat, pancang pemisah yang kelima. Panglima Olang Putih memimpin tipis di depan. Namun saudara-saudara, nampaknya Linggar Jati JARAPP menyelip ke depan, menyamakan haluan kedua buah jalur ini. Membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berada di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Sama sudah haluan kedua buah jalur ini. Siapakah yang memimpin? Siapakah yang terdepan? Apakah Panglima Olang Putih yang di jalan sebelah kiri, ataukah Linggar Jati JARAPP? Betul-betul sama, betul-betul imbang saudara.
semakin dekat. Perjuangan kedua buah jalur bakal berakhir. Masuk. Silakan berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Depan pancang pemisah yang ketiga, sementara unggul secara tipis Tua Kelajengking Muda Indragiri dari Danau Baru, Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu yang berada di sebelah kanan, sementara ditempel secara ketat oleh haluan jalur Putri Bungsu Dubalang Hitam dari Redang Rengan Indragiri Hulu yang berada di sebelah kiri. Nah, masih keadaan sementara, masih Tua Kelajengking Muda Indragiri berada di posisi jalan sebelah kanan, unggul sementara atas haluan jalur Putri Bungsu Dubalang Hitam yang berada di sebelah kiri ini. Keadaan sementara masih dipertahankan sampai pertengahan pancang terakhir ini. Keadaan ini apakah dapat langsung nanti berubah setelah Putri Bungsu Dubalang Hitam ini berangsur-angsur nampaknya sedikit demi sedikit melejit ke depan atas haluan jalur Tua Kelajengking Muda Indragiri, tapi perjuangan mereka akan berakhir tinggal berapa meter ke depan. Nah, 1, 2, 3 masuk sudah hilir yang kedua. Segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Saudara-saudara, sama-sama dari Indragiri Hulu, satu dari Redang Rengat Indragiri Hulu, yang satu dari Danau Baru Indragiri Hulu, sudah sampai di finish. Belum dapat kita pastikan haluan mana yang menembus lebih awal ke garis finish. Tentunya kedua buah jalur ini akan diumumkan pemenangnya oleh Dewan Hakim. Nah, hilir ketiga asa sudah dilepas. Tua Kogi Dubalang Rajo Kesbang Pol dari Pintu Gobangkari, Putih Mandi Mayang Terurai PT TBS Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik. Ketika membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, nampaknya kedua buah jalur ini, haluan kedua buah jalur ini masih dalam keadaan berimbang, berada lebih kurang 5 meter di depan pancang pemisah yang keempat. Nampaknya Tua Kogi Dubalang Rajo sedikit demi sedikit melejit sudah haluannya dari jalur Putih Mandi Mayang Terurai dari Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik. Tertinggal sudah Putih Mandi Mayang Terurai PT TBS. Sementara kesempatan masih terbuka lebar. Mereka tetap berpacu, mendayung, mengayuh daripada pengayuh atau pendayungnya sekuat tenaga. Yang jelas Tua Kogi Dubalang Rajo tetap saja terdepan, membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Tak seorang pun berdiri si tukang tari yang berada di depan. Perjuangan semakin ketat, perjuangan semakin sengit. Yang tadinya mendahului, sekarang nampaknya Putih Mandi Mayang Terurai berangsur-angsur sudah sedikit demi sedikit kembali melejit ke depan. Namun Tua Kogi Dubalang Rajo berdiri sudah si tukang tari yang berada di depan atas haluan jalur Tua Kogi Dubalang Rajo ini. Pertanda haluannya mendahului hanya tipis saja di depan atas haluan jalur Putih Mandi Mayang Terurai yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Nah, berimbang sudah haluan kedua buah jalur yang berpacu pada hilir yang ketiga. Apakah Tua Kogi Dubalang Rajo atau Putih Mandi yang berada di sebelah kanan? Nah, masuk sudah hilir yang ketiga. Segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Baik, untuk liputan hilir pertama inilah rekan kami John Simon.
Terima kasih rekan Ordenianto. Baik saudara penonton, saudara pengunjung, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadi menembus garis akhir 2 buah jalur di hilir yang ketiga, yakni Tua Kogi Dupalang Gajo Kesbangpol dari pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah, yang tadinya mengambil posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Putih Mandi Mayang Taurai PT TBS Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik yang mengambil posisi jalan sebelah kanan. Saat ini 2 buah jalur di hilir yang ketiga ini masih berada di sebelah hilir kami melaporkan, di mana nampaknya stamina kedua pemacu dari 2 buah jalur ini terkuras habis, sehingga berlahan-lahan tapi pasti sudah dilepas hilir yang pertama. Panglima Olang Putih Sedda Kuansing Sungai Ala Hulu Kuantan mengambil posisi jalan sebelah kiri. Si John Tiak Lawi Pulau Tanamo dari Pulau Jambu Cerenti berada di jalan sebelah kanan. Baru saja meninggalkan pancang pemisah yang pertama, membelah pancang pemisah yang kedua. Dari kejauhan Panglima Olang Putih Sedda Kuansing memimpin tipis atas haluan jalur si John Tiak Lawi Pulau Tanamo yang berada di jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, dengan tenaga yang masih full kami kira si John Tiak Lawi tidak mau menyerah begitu saja. Sedikit demi sedikit nampaknya memperpendek jarak ketinggalan, bahkan akan ambil alih kemenangan sementara. Membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat, masih memimpin dengan tipis Panglima Olang Putih Sedda Kuansing Sungai Ala yang berada di jalan sebelah kiri, ditempel secara ketat oleh si John Tiak Lawi Pulau Tanamo yang berada di jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, dengan meyakinkan nampaknya si John Tiak Lawi Pulau Tanamo sedikit demi sedikit menyusup ke depan untuk menyamakan haluannya. Membelah sudah pancang pemisah yang kelima, sama sudah saudara-saudara haluan buah jalur ini. Siapakah yang terdepan? Apakah Panglima Olang Putih Sungai Ala yang berada di jalan sebelah kiri, ataukah si John Tiak Lawi Pulau Tanamo yang terdepan? Nah betul-betul imbang, betul-betul sama saudara-saudara. Di pertengahan pancang pemisah yang terakhir, perjuangan masih diberikan oleh kedua buah jalur. Namun pancang finish sudah semakin dekat. Perjuangan keduanya akan segera berakhir. Tinggal beberapa meter ke depan. Masuk. Silakan berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Oleh karenanya kepada kita bersama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pendengar kami, kepada para penonton yang setia selama 4 hari bersama kami di Kuansing FM di tepian Narosa Teluk Kuantan, baik itu yang berada di sepanjang Desa Sawah hingga Koto Taluk maupun di seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah ini. Dan tentunya tidaklah elok kiranya jika seandainya pelaksanaan pacu jalur ini kami liput melalui radio pemerintah daerah Kuantan Singingi apabila nanti bersamaan dengan seruan azan tanda masuknya sholat fardu maghrib. Oleh karenanya sebagai masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang menjunjung tinggi norma-norma agama dan adat, oleh karenanya kami mohon maaf kepada kita bersama. Kami hanya punya waktu tinggal 10 menit lagi ke depan. Setelah itu tentunya kami akan undur diri dari ruang dengaran, dan tetap informasi ini akan tetap kami berikan kepada para pendengar tentang hasil akhir dari perjuangan dari perpacuan yang dilaksanakan di tepian Narosa Teluk Kuantan yang sebentar lagi akan dilaksanakan putaran segitiga final, yang mana jam di studio kami telah menunjukkan pukul 18:06 waktu Indonesia Barat.